Bab 201, sangat mudah. Marsekal tua, mungkinkah kami pergi dengan pasukanmu saat kamu berangkat? Untuk menghiburmu, Zuo Fan tampak polos seperti bayi baru lahir yang mengedipkan matanya yang besar. Wajah Dugu Zantian membeku, menamparkan dirinya sendiri dengan tangan kapalan, dan terbata-bata mencari jawaban yang tepat. Dia hanya harus pergi dan membual tentang mendapatkan keadilan untuk klan Luo. Sekarang, dia mendapatkan gurunya yang adil. Alasan apa yang cukup baik untuk keluar dari yang satu ini? Dugu Lin merasakan kesulitan ayah baptisnya dan berkata dengan memutar matanya, "Pelayan Zuo, apakah Anda yakin itu lembah neraka? Apakah Anda punya bukti? Ini masalah yang sangat serius. Menyerang 7 rumah tanpa serangan yang masuk akal, seluruh kekaisaran akan bangkit melawan kita." "Benar, itu juga perhatianku." Dugu Zantian pulih dengan cepat dan menatap pramugari dan saudara kandungnya saat dia bertanya dengan tegang, "Apakah kamu punya bukti?" Saling memandang, Zuo Fan dan saudara kandungnya mengerutkan kening. Tetua dan yang mulia dari ketiga rumah itu musnah. Bagaimana mereka mendapatkan bukti sekarang? Setelah bergumam beberapa saat, Zuo Fan berbicara, "Mereka melarikan diri terlalu cepat dan tidak meninggalkan apapun." Dugu Zantian menghela napas lega, lalu memberi isyarat pada Dugu Lin sebagai penghargaan karena telah mengangkat batu itu dari hatinya, "Karena tidak ada bukti, aku..." Meskipun interjeksi Zuo Fan membuat Dugu Zantian gelisah, secepat apapun mereka berlari, mata-mata mereka, klan Sun dan Kairong, mantan tetua kita, bersama putranya, tertinggal dan berada dalam tahanan kita. Itu seharusnya menjadi bukti yang cukup. Dugu Zantian memberi isyarat pada Dugu Lin untuk meminta bantuan. Dugu Lin adalah yang paling bijaksana dan paling berkepala dingin di antara 4 macan. Sekarang menjadi tanggung jawabnya untuk menegakkan reputasi tentara Dugu, membiarkan masalah ini mati. Dugu Lin menggelengkan kepalanya, mata-mata yang tidak penting, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan siapapun dari lembah neraka, hampir tidak bisa dianggap sebagai bukti. Tepat. Dugu Zantian menggelengkan kepalanya dengan cemas, "Saya tidak berusaha menghindari ini, tetapi tangan saya terikat tanpa bukti kuat. Atau saya akan berangkat dengan pasukan saya sekaligus, menginjak-injak lembah neraka ke tanah." Menderu dengan semangat seperti itu, Dugu Zantian menghela nafas pada akhirnya, sambil memberi jempol pada Dugu Lin secara diam-diam. Dugu Lin memberikan anggukan terselubung juga. Marsekal mereka adalah seorang militer, membenci kejahatan sampai ke intinya, tapi bukan orang yang berkepala dingin. Dia tidak bisa begitu saja menyerang 7 rumah penting dengan seenaknya. Atau itu akan merusak Tianyu. Sementara Zuo Fan tidak peduli. Dunia bisa terbakar untuk semua yang dia pedulikan, selama musuhnya binasa dalam api. Melihat Dugu Zantian tidak mudah didorong untuk membuat musuh keluar dari lembah neraka, menunjukkan satu demi satu alasan lemah, Zuo Fan mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya bisa membuat Dugu Zantian dan bajingan itu berkonflik? Bahkan pertempuran kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Rencana Zuo Fan mirip dengan apa yang dia lakukan selama pertempuran di kota Wingeze. Namun kali ini, dendam antara klan Luo dan 7 rumah akan berubah menjadi dendam antara Dugu Zantian 4 pilar dan 7 rumah. Itu akan membuat klan Luo aman dan sehat setidaknya selama beberapa tahun. Zuo Fan melihat bahwa terlalu jauh untuk menyingkirkan lembah neraka dalam waktu dekat dan tidak membuat semua persiapan untuk itu. Dia ingin Dugu Zantian menjadi wajah klan Luo dan memberitahu semua orang bahwa mereka harus melalui marsal sebelum sampai ke mereka. Tapi kambing tua ini malah terus berputar-putar. Mata Zuo Fan berputar-putar sambil berpikir keras. "Pelayan Zuo, pengintai kami melaporkan 3 lampu mengambang di atas kota Wingeze. Apakah mereka?" Kapten Pang menyerbu ke dalam tenda. Zuo Fan mengangkat alis dan semua orang keluar. Di atas, 3 cahaya benar-benar berputar di langit. Mereka memiliki gerakan yang tidak menentu, seolah terbang tanpa jalan pulang. "Itu Slip Giok pesan." Dugu Zantian terkejut, "Fenger, ambil dan lihat siapa yang mengirimnya." "Dipahami." Dugu Feng menangkupkan tangannya. Tapi sebelum dia bertindak, sesosok melintas di langit dengan gemuruh.
Itu menangkap slip batu giok dan kembali dalam sekejap. Dugu Zantian dan keempat jenderal itu tercengang. Zuo Fan hanyalah seorang kultivator bone tempering lapisan kelima, bisa terbang secepat ahli surga yang mendalam. Dan sayap petirnya bisa berputar di udara, seolah-olah hidup. Cukup mengejutkan bagi klan Het untuk mengatur susunan kelas 5 dan tidak ada yang mengharapkan keterampilan seperti itu dari pengurus muda. Orang harus bertanya-tanya wajah apa yang akan mereka buat ketika mereka menyadari kecepatannya tidak terbatas untuk menyamai tahap surga yang mendalam, dan bahwa dia telah membunuh banyak ahli surga yang mendalam yang terkenal di Tianyi. Tapi karena mereka baru saja kembali dari medan perang, mereka masih belum mengetahui betapa mengerikannya hamba setia dan setia dari klan Luo ini. Terkekeh melihat reaksi mereka, Zuo Fan memimpin untuk melihat ke dalam 3 slip batu giok lalu dia mencibir. Marsal Dugu, bukankah kamu sedang mencari bukti? Ini dia, hehehe. Dugu Zantian mengambil 3 giok slip skeptis. Tetapi ketika dia membacanya, wajahnya menjadi gelap dan mengutuk dalam hati. Apakah ketiga rumah ini penuh dengan orang idiot? Tidak bisakah mereka membawa slip giok ini sebelum pergi? Ini adalah lembah neraka, Pilking Hall, dan 3 pemimpin rumah Mary Woods mengirimkan pesanan mereka kepada para tetua dan yang mulia. Ketika slip giok pesan tiba, hanya sesepuh rumah masing-masing yang dapat mengambilnya melalui gerakan tertentu. Jika tidak ada orang di sana untuk mengambilnya, slip giok akan melayang selama 2 jam sebelum akhirnya kembali ke pengirim. Sangat disayangkan bahwa para tetua dan yang mulia di kota Wingeze ini telah lama mati. Slip batu giok melayang dengan santai dan Zuo Fan menganggapnya sebagai bukti tak terbantahkan yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan Dugu Zantian. Marsekal Dugu, apakah ini cukup? Zuo Fan tersenyum di dalam, tetapi wajahnya tenang seperti biasanya. Dugu Zantian berbicara dengan kebencian, cukup. Apakah ini bukti? Sangat mudah. Dia. Jadi, kapan kami bisa mengharapkanmu untuk menuntut di lembah neraka? Wajah Dugu Zantian serius, aku akan membutuhkan persetujuan yang mulia untuk memindahkan pasukan. Jangan khawatir, saya akan membawa buktinya ke pengadilan dan pasti membawa keadilan ke klan Luo. Zuo Fan berseri-seri, selama kamu melakukannya, Marsal, bukankah lebih mudah untuk berurusan dengan Pilking Hall dan Mary Woods juga karena kamu melakukannya? Lihat, bukti yang sangat mudah juga melibatkan mereka. Dugu Zantian merasakan sakit kepala datang, lembah neraka sudah cukup buruk, sekarang kamu ingin keduanya ditangani juga. Mengapa tidak mengulangi sejarah dan langsung menuju perang besar-besaran dengan 7 rumah seperti yang terjadi 1000 tahun yang lalu? Dugu Zantian tersenyum sedih, saya akan melapor kepada yang mulia dan mematuhi keputusannya. Oh, itu juga bagus. Zuo Fan mengangguk, kemudian dia mengingat sesuatu. Tapi Marsal, karena Anda kembali ke pengadilan, keberatan memasukkan satu hal kecil ke dalam laporan Anda. Apa? Masih ada lagi? Dugu Zantian terdiam. Lagi pula, berapa banyak rumah yang kamu injak? Zuo Fan menggaruk hidungnya, tapi ini mungkin sedikit rumit. Kami tahu mereka bekerja di belakang layar, tapi tidak ada bukti kuat tentang mereka. Terserah Marsal jika Anda ingin menyebutkannya. Yang di belakang 3 rumah. Siapa? Suara Dugu Zantian bergetar. Zuo Fan tersenyum dan berbicara dengan samar, hahaha, bagi Marsal tidak ada yang penting. Tapi bagi kami, klan kecil, itu adalah raksasa. Hanya di bawah sayap Marsal kita bisa bertahan hidup. Siapa sebenarnya mereka? Dugu Zantian semakin cemas. Bupati Istet. Terengah-engah, bukan hanya Dugu Zantian, tetapi bahkan para jenderal pun sangat terkejut. Apakah klan Luo menyodok langit atau semacamnya? Tidak hanya menyinggung 3 rumah, tapi bahkan Regen Estate. Dugu Zantian mungkin tidak takut dengan Regen Estate, tetapi kerugiannya akan menjadi bencana. Tentara Dugunya adalah pertahanan negara, bagaimana bisa dilumpuhkan dalam perang saudara? Ada apa, Marsekal Dugu? Zuo Fan mengedipkan matanya yang besar. Dugu Zantian buru-buru pergi dengan 4 anak baptisnya karena takut Zuo Fan bisa membaca suasana hatinya. Kalian sungguh luar biasa, tapi aku tidak bisa membuat keputusan gegabah dalam hal ini.
Aku akan kembali ke perkemahan dan memikirkannya. Oh, kenapa tiba-tiba aku merasa sangat pusing? Marshal Dugu, jika kamu mengabaikan kami, bagaimana dengan janji yang kamu buat di depan tablet roh kepala klan untuk memberi kami keadilan? Teriak Zuo Fan saat dia menunjukkan mereka. Luo Yunhai menangis, Gatfa, Marshal, kamu berjanji padaku. Baiklah, aku pria yang memegang kata-kataku. Namun, izinkan saya membungkus kepala saya terlebih dahulu. Perkemahanku hanya 10 mil dari sini. Dengan saya di sini, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Mari kita berhenti di situ, selamat tinggal. Dugu Zantian menangkupkan tangannya dengan tergesa-gesa, lalu kabur. 4 harimau Tianyu menatap Luo Yunchang untuk terakhir kalinya, lalu mengikutinya. Mereka menghilang pada detik berikutnya. Zuo Fan menyeringai melihat mereka pergi dalam sekejap. Marsekal Dugu ini mungkin tidak ingin bersaing dengan 7 rumah, tapi setidaknya dia menjanjikan keselamatan bagi kita. Kakak Zuo, kata Luo Yunhai, apakah aku benar-benar harus bergabung dengan pasukan Marsekal? Tentu saja, merupakan keberuntungan Anda untuk dilatih oleh Dugu Zantian, pria yang memegang perbatasan selama beberapa dekade, dengan 4 macan di bawahnya. Kenapa kamu tidak melakukannya kalau begitu? Bukankah dia terpesona oleh susunan Anda? Zuo Fan mendengus, seperti kata pepatah, orang baik tidak mendaftar. Kenapa aku harus pergi? Stereder menunjuk dia sebagai orang yang jujur. Kepada Tuhan, setia dan benar yang tidak melakukan kejahatan. Atau dia adalah orang yang sangat pintar untuk menghindari wajib militer. Lalu bagaimana denganku? Menatapnya, Zuo Fan berbicara dengan dingin, kamu pergi dengan Dugu Zantian, atau berkultivasi 20 jam sehari. Tentara, aku datang. Luo Yunhai lari ketakutan. Luo Yunchang tersenyum, lalu bergumam, Zuo Fan, bagaimana jika menjadikannya anak baptis gagal? Apakah Anda akan menikahkan saya untuk membuat dasi dengan 4 pilar? Mungkin. Zuo Fan berbicara seolah-olah sudah jelas, mengenai pernikahan politik, menggunakanmu untuk mendapatkan 4 pilar di pihak kami adalah langkah yang bagus. Faktanya, kami akan menjadi orang yang benar-benar menang di sini. Kami bahkan dapat melangkah lebih jauh dan mendapatkan yang terbaik darinya dengan meminta Anda menikahi Dugu Huo. Dia sangat impulsif dan mudah digunakan. Pergi ke neraka. Luo Yunchang memelototinya dan menendangnya dari gunung sebelum pergi dengan gusar. Zuo Fan makan tanah sebelum dia merangkak berdiri dan berteriak di belakangnya, apa-apaan ini? Bukankah itu semua untuk klan Luo? Lagi pula, apa bedanya siapa yang bahkan tidak kau nikahi? Ini hanya berhasil memicu kemarahan Luo Yunchang saat dia menginjak lebih cepat. Di tempat lain, rombongan Dugu Zantian menuruni pos gunung dengan tergesa-gesa, karena takut Zuo Fan akan mengejar mereka dengan tuntutan yang lebih berlebihan. Tiba-tiba, Dugu Lin berhenti dengan cemberut, Marshal, mengapa aku merasa aneh kita telah dipermainkan? Yang lain juga berhenti, sekarang menyadari ada yang tidak beres dengan semua ini. Dalam perjalanan mereka ke Gunung Blequin, mereka tidak menyelesaikan apapun, namun berakhir dengan anak baptis dan tanggung jawab yang berat. Pada akhirnya, mereka sekarang terikat dengan klan Luo. Sampai-sampai mereka akan melawan 4 rumah bersama. Apa yang terjadi di sini? Dugu Zantian dan harimau menggaruk-garuk kepala karena benar-benar bingung. Bab 202, mengejek. 2 minggu kemudian, Zuo Fan dengan sabar berkultivasi, memanfaatkan waktu menganggur yang jarang dia mampu. Dia harus menangani setiap masalah kecil di klan Luo beberapa hari ini. Itu adalah tugasnya sebagai pelayan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Selain itu, dia harus menjaga para penjaga dan kultivasi Shadow Court. Dengan demikian, pelatihannya sendiri menderita. Karena Luo Yunhai sekarang adalah anak baptis Dugu Zantian, dia juga harus terus-menerus mengantarkan tuan muda ini ke kamp Dugu Zantian dan memperkuat hubungan mereka. Interaksi mereka pada awalnya berbatu, dengan Dugu Zantian dalam suasana hati yang buruk, tetapi anak itu tajam dan perlahan mulai tumbuh pada lelaki tua itu. Segera, Marshal mulai memperlakukannya seperti favoritnya. Meskipun dia menyadari niat klan Luo, dia tetap menyetujuinya di saat-saat kecerobohan.
Dan mereka menjadi sangat dekat sehingga Luo Yunhai kadang-kadang tinggal di kamp tentara Dugu 10 mil jauhnya selama 2 atau 3 hari. Zuo Fan sangat lega mendengar ini. Pasangan anak baptis dan ayah baptis ini akhirnya menunjukkan hasil. Tiba-tiba, Zuo Fan membuka matanya dan menyeringai jahat. Hehehe, aku mulai khawatir aku tidak punya alasan untuk membuat orang tua itu mendatangimu. Tapi siapa yang mengira Anda akan datang sebagai gantinya? Tidak ada yang lebih baik dari ini. Pang tua. Zuo Fan keluar dan berteriak. Kapten Pang bergegas menghampirinya dan menangkupkan tangannya. Pelayan Zuo, apa yang kamu butuhkan dariku? Pergi ke kamp tentara Dugu dan beritahu orang tua itu, masalah telah datang ke klan Luo. Apa? Serangan musuh? Di mana? Bisakah saya pergi melihat? Kapten Pang semakin cemas karena terburu-buru keluar. Zuo Fan menjentikkan dahinya sambil tersenyum, berhentilah menggunakan alasan itu. Jangan khawatir tentang itu dan pergi saja untuk meminta bantuan. Kapten Pang menggaruk kepalanya, bingung. Tapi karena Zuo Fan mengatakannya, dia harus mengikuti perintahnya. Lagi pula, setiap langkah Zuo Fan dibuat dengan cermat dan pasti memiliki alasan yang bagus untuk ini. Selama mereka mengikuti instruksinya, semuanya akan baik-baik saja. Zuo Fan tersenyum saat Kapten Pang berlari seperti angin. Kemudian dia juga terbang menuju gerbang kota Wingeze. Pada saat yang sama, orang-orang mulai muncul di dekat pintu masuk kota Wingeze. Orang-orang dari pavilion naga terselubung, bangunan bunga melayang, dan kediaman pedang Markuise. Chu Bijun melihat keluar gerbang dengan khawatir. Aku ingin tahu apakah serangannya sudah dimulai. Kuharap kita tidak terlambat. Jika pernah ada serangan, itu pasti sudah terjadi dengan betapa sepinya kota ini. Namun, Long Yifei bergumam, kota Wingeze dilarang bagi kami dari 7 rumah. Bukankah kita harus memeriksanya terlebih dahulu? Semua orang menjadi diam. Mereka tidak tahu bagaimana lembah neraka dan yang lainnya menyusup ke kota, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak masuk begitu saja. Jika mereka masuk dan ditemukan, menambah kemungkinan klan Luo dihancurkan, merekalah yang akhirnya akan jatuh. Dengan keluarga kekaisaran yang melemah, mereka tidak akan banyak menderita, tetapi Regent Estate tidak begitu baik hati. Mereka akan menuduh mereka memberontak dengan alasan ini. Mereka akan jatuh tepat di perangkap mereka. Tapi mereka tidak akan tahu situasinya tanpa masuk terlebih dahulu, dan mereka juga tidak bisa hanya diam di sini sambil mengutak-atik jempol mereka. Itu sulit tidak peduli pilihan apa yang dibuat. Sambil menghela nafas, Chu Bijun mengetuk tongkat kepala naga emasnya. Seseorang harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Ayo pergi. Dia kemudian memimpin Iris dan pengawas peoni ke gerbang. Long Yifei dan Xie Xiaofeng mengangguk, juga tidak jauh di belakang. Nenek mungkin dikenal sebagai Lady of Steel, tapi kedua pria ini sama beraninya dengan dia. Mereka semua mengabaikan larangan dan jebakan apapun yang mungkin ada, langsung melewati gerbang depan ke kota Wingeze. Chu Bijun, berhenti. Teriakan datang dari atas dan sosok-sosok menghalangi jalan mereka. Jika dilihat lebih dekat, mereka jelas adalah orang-orang dari Hell Valley, Pilking Hall, dan Mary Woods. Chu Bijun menyipitkan mata. Valley Lord Yu, apa artinya ini? Hehehe, kita semua tahu kenapa kita ada di sini. Sayang sekali, kamu terlambat. Kelompok Yuan Shan dan Yan Bogong mulai tertawa. Chu Bijun mengerutkan kening, maksudmu kamu sudah? Benar, kami tahu kamu datang untuk membantu klan Luo. Tapi tidak peduli seberapa cepat Anda bergegas ke sini, mungkinkah itu lebih cepat dari slip giok pesan? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Jika perhitungan saya benar, pasukan kami yang bersembunyi di kota Wingeze telah lama menerima perintah kami dan menyerang klan Luo 2 minggu lalu. Sekarang, klan Luo seharusnya hanyalah tumpukan mayat, hahaha. Yan Bogong tertawa, yang lainnya segera bergabung. Chu Bijun dan Long Yifei gelisah. Itu semua tergantung pada tanggapan keluarga kekaisaran. Jika mereka lebih pasif, kampanye Regent Estate tidak akan terkendali, dengan 3 rumah ini sebagai target pertama mereka. Dalam sekejap, bangunan bunga melayang,
SWAT Marquise Abode, dan Violet Dragon Pavilion menemukan diri mereka dalam bahaya yang akan segera terjadi. Tapi kemudian, tawar yang bergema, saya harap Anda dapat menemukannya di hati Anda untuk memaafkan saya. Sepertinya kami sangat mengecewakan Anda. Klan Luo belum melihat darah selama lebih dari sebulan, bahkan darah ayam pun tidak. Mereka terkejut melihat seorang pemuda dengan seringai jahat terpampang di wajahnya, bersandar di gerbang kota. Zetsuo Fan. Mereka semua menangis serempak. Kelompok Longjiu sangat gembira. Karena anak ini ada di sini, keselamatan klan Luo sudah selesai. Dan sebaliknya, kelompok Yuanshan dipenuhi ketakutan. Kecuali tetua kelima lembah neraka, tidak ada dari mereka yang pernah melihat Zuo Fan sebelumnya. Tapi setelah melihat Hellkill Order, mereka tahu penampilannya. Bukankah kamu seharusnya dibunuh dalam perjalanan pulang? Bagaimana? Yuanshan kewalahan. Zuo Fan mencibir jahat. Oh, maksudmu kantong-kantong tulang mati itu? Hehehe, mereka semua mati di tanganku, tidak terkecuali. Itu tidak mungkin. Kelompok Yuanshan berteriak, bahkan tidak berani mempercayai berita menyedihkan itu. Hell Valley dan Mary Woods masing-masing mengirim dua tetua di lapisan kelima tahap surga yang mendalam, batu penjuru rumah mereka, bahkan Regent Estate menyediakan dua ahli surga mendalam puncak. Bahkan kultivator surga yang mendalam lapisan ke-9 pun tidak dapat membunuh mereka semua, jadi bagaimana mungkin lapisan kelima dari Zuo Fan tempering tulang? Zuo Fan dengan mudah melihat melalui mereka dan tersenyum. Kamu menyebut ahli surga mendalam lapisan kelima dan di atasnya kuat. Hahaha, mereka tidak terlihat seperti itu. Dari sudut mentalmu itu. Zuo Fan menunjuk ke piala kecilnya, dengan jijik, mari kita ambil dari atas. Tetua Mary Woods adalah orang yang terbelakang, tidak diragukan lagi. Maksudku, siapa yang menutup matanya saat melakukan penyergapan? Saya memiliki waktu yang mudah untuk berada di belakang mereka dan memastikan mata mereka tetap tertutup selamanya. Hehehe, tebak disitulah keunggulan Mary Woods. Semua yang bergembira sampai ke kepala mereka sampai mereka menjadi gila. Puff. Pengawas Iris dan pengawas Peony menahan tawa mereka, sementara Lin Rufeng merah seperti kepiting. Yan Bogong dan Yuanshan memberinya tatapan mengutuk, apakah itu jenis orang bodoh yang harus kamu kirim? Untuk Regent Estate, mereka terlalu berpuas diri, selalu meremehkanku. Anda memberitahu saya, apakah saya seseorang yang harus diremehkan? Adapun akhir dari semua tetua yang arogan, saya yakin Anda sekalian dapat dengan mudah mengetahuinya. Zuo Fan menjentikkan hidungnya. Mereka semua setuju di hati mereka. Jika Regent Estate memiliki kesalahan, itu akan menjadi kesombongan. Meskipun ketika mempertimbangkan kekuatan mereka, itu sebenarnya bukan kelemahan. Tapi di hadapan orang aneh seperti Zuo Fan, mereka tidak ada bedanya dengan domba yang akan disembelih. Bagaimana dengan tetua ketiga dan keempat saya? Yuanshan menggonggong. Zuo Fan mencibir dan membencinya. Valley Lord Yu, dinginkan, tentu saja mereka mati juga. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Siapa yang menyuruh mereka menjadi ponces? Yang bisa saya lakukan hanyalah memenuhi keinginan mereka yang berharga dan mengiring mereka dalam perjalanan bahagia bersama, untuk tidak pernah berpisah bahkan di akhirat, hehehe. Apa? Yuanshan gemetar. Dia sudah tahu ini akan terjadi, tetapi sulit untuk menerima fakta ini sampai Zuo Fan harus menjelaskannya untuknya. Penatua kelima lembah neraka, sangat marah. Zuo Fan sudah merampok lengannya, dan sekarang dua saudara laki-lakinya. Dia marah, Zuo Fan, kamu atau aku? Cih, itu kalimatku. Zuo Fan menyindir dengan nada mengejek. Kelompok Chubijun dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah reaksi umum mereka sejak mereka mendengar dua tetua dari Mary Woods terbunuh. Lagi pula, Zuo Fan membunuh 4 dan melumpuhkan 1 di kota bunga melayang, setelah lama mengejutkan dunia. Tapi kemudian, mereka mendengar bagaimana tetua Hell Valley dan Regent Estate mengalami nasib yang sama, meskipun tetua Regent Estate jauh lebih kuat daripada kera Diamondback. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa tetua dua rumah lainnya sama sekali tidak lemah. Dan bahkan dengan semua itu,
dia membunuh mereka berenam dengan sempurna, keluar tanpa goresan. Ini adalah alasan sebenarnya dari keterkejutan mereka. Terutama untuk Chu Bijun, yang baru saja bangun, merasa sulit menghadapi dunia yang berubah begitu cepat. 7 rumah yang dihormati tidak hanya diejek tetapi juga diejek sedemikian rupa. Badai sedang terjadi yang akan mengocok jajaran 7 rumah. Mata Chu Bijun bergetar, tatapannya tertuju pada Zuo Fan, namun, saat mereka berkilauan. Bab 203, Meminjam Kekuatan. Zuo Fan, bajingan busuk, hari ini aku akan menguburmu. Meratap seperti bansi, Yuan Shen memelototi Zuo Fan dengan mata merah. Yan Bogong dan Lin Rufeng juga melepaskan haus darah mereka. Long Yifei dan Xie Xiaofeng menahan kewaspadaan mereka. Karena Zuo Fan aman, tentu saja mereka akan melompat untuk menyelamatkannya. Pikiran yang sama mengalir di benak Chu Bijun juga. Demi keuntungan bangunan bunga melayang, Zuo Fan harus keluar tanpa cedera. Itu semua menjadi kebuntuan dalam sekejap, ketika 6 tuan rumah mengepung Zuo Fan saat mereka saling waspada mengenai reaksi satu sama lain, masing-masing dari keinginan egois mereka sendiri. Sementara itu, Zuo Fan sangat bagus, melakukan lompatan ringan ke belakang dan melewati gerbang kota. Dia kemudian menunjuk Yuan Shen dengan mengejek, "Kamu orang tua bangka, datang dan tangkap aku jika kamu punya nyali. Anda tidak akan menyentuh sehelai rambut pun dimanapun kami berada." Itu terjadi terutama di sini, di domain saya. Nah, ada peminat. Zuo Fan. Yuan Shen telah lama kehilangan kesabarannya dengan ejekan Zuo Fan, meraung saat dia mengejarnya bersama yang lain. Dengan begitu banyak ahli surga yang mendalam membakar hatinya, bahkan Zuo Fan merasa agak kewalahan. Kelompok Chu Bijun bergegas untuk memblokir mereka, tetapi tim Yuan Shen sudah lama bersiap. Telapak awan pelangi. Yan Bogong adalah yang paling belakang, berbalik dan merentangkan tangannya. 7 kabut berwarna terbang ke arah Chu Bijun dan yang lainnya, berhenti dan mundur dengan panik. Berpisah. Hahaha, cukup pintar. Yan Bogong tertawa bangga. Tetapi melihat kelompok Yuan Shen lainnya mengejar Zuo Fan, kecemasan meningkat di Chu Bijun. Terlepas dari seberapa luar biasa Zuo Fan, atau berapa banyak ahli surga yang mendalam yang dia miliki, tidak ada dari mereka yang percaya itu berasal dari pertarungan langsung, tetapi diperoleh melalui kelicikan dan akal-akalan. Kali ini, tim Yuan Shen mengejarnya. Dalam situasi putus asa ini, bahkan dengan keterampilan Saleh Zuo Fan, kesempatan hidupnya akan sangat tipis. Namun, untuk beberapa alasan aneh, Zuo Fan tetap santai seperti biasa, bahkan sempat melemparkan seringai jahat khasnya kepada mereka. Ini membunyikan alarm di benak Yuan Shen yang marah. Mengenai alasannya, dia tidak bisa menjelaskannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, dengan suara menggelegar, cahaya kebiruan mendarat tepat di tengah gerbang kota Wingeze. Tim Yuan Shen berada di tengah penerbangan ketika gelombang kekuatan kebiruan meletus dari cahaya dan membuat mereka meluncur. Ketika mereka pulih, mereka melihat pedang bulan sabit kebiruan sepanjang 10 kaki, memiliki gagang sepanjang 7 kaki yang diukir dengan naga biru dan pedang sepanjang 3 kaki yang menembakkan sinar merah yang menyilaukan. Itu berbicara tentang kehausannya untuk mencicipi darah setiap orang yang disentuhnya. Dan di bilahnya ada gambar naga perak yang berkilauan. Tim Yuan Shen berteriak ketakutan, senjata spiritual kelas 6, Dragon Slaying Crescent Blade. Hahaha, Yuan Shen, aku tidak mengira kamu akan mengenali teman pertempuranku yang terpercaya. Sebuah suara tua menggelegar, diikuti oleh Dugu Santian yang melayang di sebelah bilah bulan sabit. Mengambilnya seolah-olah itu bukan apa-apa, pedang itu mulai membunyikan raungan naga. 4 macan Tianyu membawa Luo Yunhai ke Zuo Fan. Mereka memelototi tim Yuan Shen, melepaskan aura mereka yang mengesankan. Kulit kepala mati rasa, Yuan Shen tidak pernah mempertimbangkan skenario ini. Untuk Marsekal Agung Tianyu, Dewa Perang Dugu Santian, untuk turun ke kota Wingeze, sebuah kota terpencil. Kelompok Chu Bijun ternganga karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Marshal, ini antara kita dan Pang. Saya harap Anda tidak akan ikut campur. Alis Yuan Shen bergetar, suasana hatinya tenggelam sangat rendah.
Membuat setengah ayunan dengan pedangnya, Dugu Santian meraung, hahaha, itu kaya. Kaisar memerintahkan saya untuk mempertahankan kota Wingeze, dan Anda menyiratkan kata-kata santai Anda lebih berbobot daripada yang mulia. Yuan Shan, prestise 7 rumah pasti sudah menguasai kepalamu dan melupakan tempatmu. Apa? Dekrit Kaisar. Yuan Shan bergidik, wajahnya seputih kertas. Hati para pemimpin rumah lainnya mencapai titik terendah. Seluruh tujuan operasi kota Wingeze adalah untuk menguji garis bawah keluarga kekaisaran. Jika klan Luo jatuh ke reruntuhan dan keluarga kekaisaran bersikap dingin, maka mereka akan meningkatkan kesombongan mereka yang sudah menjengkelkan untuk menelan seluruh rumah lainnya sementara sama sekali mengabaikan keluarga kekaisaran. Tapi sekarang mereka bertemu langsung dengan Dewa Perang Dugu Santian dari perbatasan. Ini adalah peringatan Kaisar kepada 7 rumah untuk tetap berbaris. Kali ini, mereka benar-benar pergi dan meraba-raba pantat harimau. Yuan Shan menghela nafas, penuh dengan keluhan. Dia tidak ingin meraba-raba apapun, tetapi Regent Estate membuatnya. Sekarang harimau itu meninggalkan gunung, Regent Estate akan mengelak dari kesalahan, jatuh di latar belakang, sambil membiarkan mereka jatuh. Kaisar kemudian akan membuat contoh keras dari ketiga rumah ini. 3 pemimpin rumah saling berpandangan, siap menangis. Kelompok Chubijun sangat gembira atas kesengsaraan mereka. Untuk pertama kalinya dalam 1 abad, keluarga kekaisaran berdiri tegak. Ini harus mengekang arogansi Regent Estate di masa depan. Paling tidak, itu akan sangat menunda rencana mereka untuk menelan ke-7 rumah itu. Sambil menggerutu, Yuan Shan menangkupkan tangannya, Marsal, mengetahui bahwa Anda berjaga-jaga di kota Wingeze, saya tidak akan menyeberang ke sana. Namun, Zuofan membunuh banyak tetua kami dan bahkan melumpuhkan lengan tetua kelima saya. Saya meminta Anda menyerahkannya untuk kami tangani. Pertolongan besar ini suatu hari akan dibalas oleh ketiga rumah kita. Karena masuk ke kota Wingeze sudah tidak ada, merobek Zuofan bukanlah pertukaran yang buruk. Sambil mengerutkan kening, Dugu Santian mengalihkan pandangannya yang tidak percaya ke Zuofan, seolah melihatnya untuk pertama kali. Apakah yang dia katakan itu benar? 4 macan Tianyu juga menatapnya dengan takjub. Awalnya mereka terkesan pemuda seperti itu bisa memegang posisi pelayan di klan. Itu memang kejadian langka. Tapi siapa yang pernah berhenti untuk berpikir bahwa anak ini begitu luar biasa, begitu keterlaluan, bahwa ia akan membunuh begitu banyak tetua 7 rumah. Mungkin memberitahu mereka sekarang bahwa Zuofan tidak hanya berhenti membunuh para tetua dan melangkah lebih jauh dalam membantai tuan muda kedua Regent Estate, mungkin dapat menyebabkan otak mereka berhenti bekerja. Dengan baik, Zuofan terjebak di tengah. Jadi dia memilih jalan lain, yaitu menarik Luo Yunhai ke depan dan mengutuk Yuan Shan. Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda tahu seberapa dekat kita dengan Marsal Dugu? Beraninya kamu berani meminta Marsekal Dugu untuk menyerahkanku. Itu keterlaluan. Semua terlalu kaget bahkan untuk menjawab. Dugu Santian telah menjalani hidupnya dengan pedang, bertarung hari demi hari di perbatasan. Anda tidak ada hubungannya dengan dia, nol. Jadi seberapa dekat Anda mungkin? Kemudian terdengar tawa Zuofan menanggapi pemikiran mereka. Dia menepuk bahu Luo Yunhai, sekelompok orang bodoh yang bodoh adalah dirimu. Tuan muda kita adalah Luo Yunhai, putra baptis kelima Marsekal Dugu. Katakan apa? Tatapan tumpul dan kaget berderit ke arah Dugu Santian. Dewa perang yang agung dan perkasa, kedua dari 4 pilar, Dugu Santian, baru saja naik dan mengambil tuan muda klan kelas 3. Bisakah hubungan ini menjadi lebih tidak pantas dari ini? Meski dilakukan dengan cara yang tidak begitu terhormat dan baru berusia setengah bulan, Dugu Santian terpaksa mengangguk. Benar-benar mengejutkan. Bagi klan Luo untuk memeluk pohon sebesar itu seperti burung pegar yang berubah menjadi burung phoenix. Mengenai ketenaran, Luo Yunhai tidak kurang dari level jenius 7 rumah. Nak, jangan dorong. Mengetahui kemana Zuofan pergi, Dugu Santian memberi peringatan kepada bocah itu. Zuofan terkekeh sebagai tanggapan, meminjam kekuatan pria itu untuk meletakkannya lebih tebal lagi. Kamu Wan Shan, kamu tahu siapa aku?
Saya adalah pelayan klan Luo yang hebat, bantuan terpercaya dari Nona Muda dan Tuan Muda. Meminta Marsekal untuk menyerahkan saya sama dengan meminta Tuan Muda saya, sama dengan meminta Marsekal menyerahkan salah satu dari 4 jenderalnya. Sekarang Anda memberitahu saya, apakah Marsal akan setuju dengan itu? Akankah Tuan Muda, akankah jutaan tentara Dugu kita yang kuat? Itu memiliki efek yang diharapkan untuk mendorong rasa takut ke dalam tulang mereka. Bagaimana masalah sederhana membuat sejuta prajurit bergabung? Bagaimana? Orang ini akan membungkuk pada apa saja. Selain itu, kamu bahkan berani meminta Marsal untuk menyerahkanku. Bagaimana rumahmu akan menjawab pembantaian yang kamu lakukan di klan Luo beberapa hari yang lalu? Zuo Fan memegang dadanya dengan rasa sakit di suaranya, dia menangis, dan dia mengendus, ratusan ribu jiwaku yang malang dari klanku, bagaimana mungkin kalian para maniak merampok mereka dari kami? Puff. Yuan Shen menahan darah yang mengancam akan keluar. Klan Matahari dan Kai bertindak sebagai mata dan telinganya di kota Wingeze, jadi dia setidaknya mengetahui fakta dasar tentang klan Luo. Berapa ratus ribu orang, klan tingkat ketiga Anda tidak pernah memilikinya. Berhenti bicara sampah. Bahkan 7 rumah bangsawan tidak memiliki banyak orang. Pipi setiap orang di sana mulai berkedut dan awan gelap menutupi wajah mereka. Bahkan Long Yifei, yang paling bersahabat dengan Zuo Fan, menggaruk kepalanya dengan bingung. Saya mengerti Anda membingkai mereka, tetapi tidak bisakah Anda menjadi sedikit lebih realistis? Tapi Zuo Fan baru saja memulai, menghujani orang-orang malang itu. Di luar pembantaian keji dan tidak manusiawi yang telah Anda lakukan, kejahatan terbesar Anda adalah tidak mematuhi Kaisar Suci Tianyu yang paling cemerlang, bijaksana, menakjubkan, dan suci. Kaisar Suci kami telah secara eksplisit menyatakan area ini dilarang untuk 7 rumah, tetapi Anda berani melemparkannya ke dalam kekacauan. Ini bukan lagi ketidaktaatan, tetapi pemberontakan biasa. Marsekal Dugu, sebagai patriot bangsa yang paling dihormati, bagaimana Anda bisa membiarkan perilaku seperti itu terjadi di depan mata Anda? Anda harus menyerang sekaligus, mengambil kepala mereka dan membuat mereka membayar kejahatan mereka. Kaisar pasti tidak akan menghukummu karena membersihkan kerajaan dari binatang buas ini. Ya, Ayah Baptis, aku akan membawa tentara ke sini untuk menghancurkan lembah neraka dan melindungi kesucian Kaisar Suci kita, hati patriotikmu, harapan rakyat. Menyerang saat setrika masih panas, Luo Yunhai menangkupkan tangannya dan meminta izin kepada Dugu Zantian untuk mengambil sejuta kepala tentara Dugu. Dugu Zantian merasa ingin mengutuk sekarang, bagaimana topik kedua bocah ini berakhir dengan memuakkan tentara di lembah neraka. Ini bukan lelucon, tapi awal dari perang saudara. Tim Yuan Shan tercengang. Permintaan mereka sangat masuk akal, untuk menyelesaikan dendam mereka dengan Zuo Fan. Bagaimana bisa membuat Dugu Zantian mengejar mereka dan bahkan mengirim jutaan pasukan yang kuat untuk kepala mereka? Yuan Shen melihat sisanya dan melihat bahwa semua orang berkeringat. Jika anak-anak ini mendorong Dugu Zantian cukup lama, anak nakal itu benar-benar akan membuatnya mengirim pasukan untuk mencabut fondasi lembah neraka selama ribuan tahun. Silavin, sial. Saya tertawa terbahak-bahak. Padahal, itu membuat saya bertanya-tanya, mengapa di novel update, novel ini dinilai sangat rendah. Suka 3,7. Apakah kita bahkan membaca novel yang sama? Yah, mungkin mereka membaca versi MTL yang dibagikan secara online, yang artinya, mereka bahkan tidak mengerti humornya. Padahal, bagaimana menurut kalian? Bab 204, yang dihilangkan. Marsal Dugu, kamu tidak boleh mempercayai omong kosong anak nakal ini dan melihat sesuatu dari perspektif lain. Perang saudara, orang sekarat di kiri dan kanan. Saya yakin Anda ingin menghindari hal itu terjadi. Yuan Shen bergegas menangkupkan tangannya ke Dugu Zantian dan berbicara dengan cemas. Yang lain dari timnya menyaksikan dengan tegang setiap perubahan ekspresi Marsal. Jika Dugu Zantian akan menyerbu lembah neraka, maka selanjutnya adalah rumah mereka. Suasana tiba-tiba mengambil nada yang berat, bahkan membuat sulit untuk bernapas. Dugu Zantian mengelus janggutnya, dan ketika Zuo Fan melihatnya menggerakkan lengannya dengan acuh, dia melompat beraksi,
Vali Lord Yu, berani sekali untuk berani memerintahkan Marsekal siapa yang harus diserang dan siapa yang harus diserahkan. Anda pasti sudah mengambil jutaan tentara itu sebagai milik Anda. Yuan Shen mengirimkan semua kebenciannya dalam tatapannya pada Zhuo Fan. Dia sudah lama melompati Zhuo Fan dan membunuh duri di sisinya sekarang jika Dugu Zantian tidak ada di sana untuk membantunya. Cukup lucu, pikiran Dugu Zantian bekerja sama. Dia mengepalkan tinjunya berharap dia bisa mengalahkan Parvenu egois ini karena menggunakan pasukannya. Hanya dekrit kaisar untuk melindungi klan Luo yang menghentikannya mencekik kehidupan bajingan sialan ini. Pasukanku bukan milik lembah neraka, dan sudah pasti bukan milikmu. Anda pelayan sialan, menurut Anda siapa Anda untuk mewakili pasukan saya ketika mencoba untuk pamer? Anda bahkan mengancam 7 rumah bangsawan yang agung. Apakah Anda ingin memulai perang saudara? Terima kasih Tuhan untuk Zhuo Fan, Yuan Shen dan Dugu Zantian tidak tahu apa-apa tentang pikiran satu sama lain atau mereka akan gemetar sambil mengakhiri permainan anak itu. Yuan Shen menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah dan mengeluarkan ketenangan. Dia memilih untuk melepaskan sikap tuan rumahnya, dan menangkupkan tangannya, berbicara dengan nada yang sulit, Marshal Dugu, mari kita semua mundur selangkah. Karena Anda mempertahankan kota Wingeze, kami tidak akan berani mengganggu. Adapun Zhuo Fan, kami tidak menginginkannya. Saya bersedia melakukan ini untuk Anda dan melupakan hari ini. Apa yang kamu katakan? Tuan Lembah, bajingan itu membunuh, tetua kelima berteriak, tetapi Yuan Shen membentak, tenang, tidak bisakah kamu melihat Marsekal Dugu yang bertanggung jawab di sini? Penatua kelima berbalik dari Dugu Zantian ke Zhuo Fan yang mengejek dan pergi dengan marah. Memahami kemana arah lembah neraka dan tidak ingin melihat spiral ini lebih jauh di luar kendali, Dugu Zantian menghela nafas dengan anggukan. Sementara semua orang di sana menginginkan cinta dan kedamaian, ada satu yang terbakar melihat dua sisi seperti minyak dan air. Jadi dia menyela saat Dugu Zantian hendak mengakhiri perselingkuhan ini dengan tawa, Vali Lord Yu, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu pikir kamu akan pergi semudah itu. Apakah Anda lupa 100.000 orang yang Anda bunuh di klan saya, jiwa-jiwa tersesat yang menyedihkan itu tidak dapat menemukan kedamaian. Diam. Tapi Dugu Zantian dan Yuan Shen membentaknya bersamaan. Terguncang, Zhuo Fan tahu kapan harus berhenti, jadi dia diam-diam berdiri di sana, bahkan tidak mengintip, seperti malaikat. Tindakannya membuat orang lain merasa malu. Anak ini akan membungkuk ke penampilan rendah, tidak peduli, Parvenu sejati. Bakatnya sangat sia-sia sebagai pelayan. Dugu Zantian tergagap. Dia melihat Zhuo berubah dari seekor anjing penggigit menjadi kucing yang menggemaskan, seolah-olah semua pembicaraan kurang ajar itu tidak diucapkan, dan kehilangan kata-kata. Pada akhirnya dia menangkupkan tangannya, kamu Wan Shan, maka kita akan membiarkan masalah ini beristirahat di sini. Namun, saya merasa perlu mengingatkan Anda, Vali Lord Yu, kerajaan ini berada di bawah pemerintahan Yuan, bukan halaman belakang Anda. Saya akan mengingat nasihat Marshal. Selamat tinggal. Yuan Shen memberi hormat terakhir dan pergi bersama yang lain. Namun hanya beberapa langkah setelahnya, nadanya yang menakutkan terdengar, Marshal, dalam perjalananmu ke kota Wingeze, apakah kamu mungkin bertemu dengan beberapa orangku? Dugu Zantian hendak menggelengkan kepalanya. Mata Zhuo Fan berbinar seperti bintang dan mencengkeram tiket emas ini dengan cekikikan dan melangkah maju. Vali Lord Yu, 4 Jenderal Marshal memiliki keberanian yang luar biasa, bagaimana mereka bisa membuang waktu untuk orang yang tidak berguna? Hahaha, saya mendorong Anda untuk kembali dan menjaga keluarga mereka, dan menghentikan perilaku sembrono laki-laki Anda. Wingeze City bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Puff. Yuan Shen menyemburkan darah, matanya merah. Dugu Zantian, kamu benar-benar kejam. Saya akan mengingat hutang ini. Dia hanya ingin bertanya pada Dugu Zantian apa yang terjadi pada anak buahnya yang bersembunyi di kota Wingeze. Tapi Marshal datang setelah pertempuran dan tidak tahu apa yang terjadi. Zhuo Fan menangkap niatnya dan membuat jawaban yang cerdik. Bagi Dugu Zantian, kalimat ini tidak jelas.
Dia pikir itu hanya peringatan bagi Yuanshan untuk tidak membuat masalah ketika dia memiliki 4 putra baptis yang kuat di sisinya. Namun, tim Yuanshan mendengar arti yang tersirat. Keberanian keempat jenderal, mengabaikan orang-orang lembah neraka, sebenarnya mengisyaratkan fakta bahwa keempat putra baptis yang luar biasa ini menangani orang-orang mereka yang bersembunyi di kota. Tapi kalimat berikutnya benar-benar mengambil kue, menunjukkan bahwa Dugu Zantian memerintahkan eksekusi semuanya. Mata ketiga pemimpin rumah itu memerah, kuku mereka menggigit tangan mereka. Zuo Fan meramalkan bahwa ketiga pria itu akan mengalihkan kemarahan mereka dari klan Luo ke Dugu Zantian. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang bisa melupakan kehilangan besar dari 3 tetua dan 3 yang mulia? Marshal, semuanya harus dilakukan dalam batas. Tapi Anda telah melewatinya terlalu jauh. Yuanshan mendengus dan menembak ke langit, meninggalkan kata-kata kebencian terakhirnya. Dugu Zantian, aku berdoa kita akan segera bertemu lagi. Aku ragu orang pikun seperti itu bisa menjadi dewa perang selamanya. Hei, apakah kamu melihat, Marshal? Biarkan saja mereka pergi, dan semua yang mereka berikan sebagai balasan adalah dendam. Zuo Fan membunyikan klakson lagi. Dugu Zantian dan para jenderalnya hilang, tidak tahu bahwa Zuo Fan telah diubah menjadi patsi. Aneh sekali, kenapa tiba-tiba ada dendam di antara kita? Dugu Zantian mengerutkan kening tetapi tidak dapat memahaminya dan menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi pria dengan integritas di sekitar. Saya tahu bahwa memberi mereka pelajaran lebih baik. Dugu Huo meraung. Kamu benar, saudara ketiga. Bagaimana kalau Anda memimpin pasukan dan saya menemani Anda meratakan mereka? Baiklah, itu sudah cukup. Yunhai, apa yang aku katakan padamu? Jangan gunakan spanduk saya untuk pamer dan pilih yang lemah. Dugu Zantian memelototi Luo Yunhai lalu mengutuk, apakah tentara Dugu mudah dimobilisasi? Luo Yunhai menunduk tidak berani berbicara lagi. Tapi itu tidak menghentikan senyum hormat Zuo Fan. Marshal salah di sini. Bagaimana 7 rumah bisa dianggap lemah ketika kita yang dipilih? Dugu Zantian terkejut, dia ada benarnya. Tapi kemudian dia bereaksi dan melotot, dan kamu, Stuart Zuo, hampir tenang sebelum kamu mulai berbicara, selalu mengejek dan menghasut mereka. Kamu, yang dirampas, yang lemah, hanya membuat marah yang kuat sampai mereka batuk darah. Ini membuat semua orang terkikik, terutama pengawas Iris dan Peony. Mereka menyembunyikan senyum mereka saat mulai mengingat akting Song Yu palsu di kota bunga melayang. Zuo Fan mengangkat bahu dan menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri, jangan sampai dia menjadi sasaran kemarahan Marsekal. Sambil menghela nafas, Dugu Zantian menenangkan amarah di hatinya, lalu menangkupkan tangannya ke kelompok Chu Bijun. Aku tahu kamu berbeda dari mereka, datang untuk menyelesaikan situasi dan tidak memperbesarnya. Tapi aku di bawah perintah kekaisaran dan aku tidak bisa membiarkanmu masuk ke kota Wingeze. Kami mengerti. Chu Bijun membalas gerakan itu. Dugu Zantian mengangguk dan pergi ke jenderalnya, kembali ke kemah. Tunggu, Marsekal, ada hal-hal yang perlu diperhatikan tuan muda di klan Luo. Dapatkah ia? Dugu Zantian mengangguk ke Zuo Fan, baiklah, anak itu membuatku dalam suasana hati yang buruk jadi aku akan menyerahkannya padamu hari ini. Aku tidak ingin melihatnya sekarang. Lalu dia menghilang. Wajah Luo Yunhai tenggelam, kakak, apakah ayah baptis membenciku? Hahaha, santai saudara kelima, Marshal hanya memasang bagian depan yang keras tapi dia lembut di dalam. Dia hanya terlalu menyukaimu untuk tetap marah dalam waktu lama. Begitu amarahnya reda, semuanya akan baik-baik saja. Dugu Lin tersenyum di udara. Luo Yunhai santai. Dia telah dirampok ayahnya di awal hidupnya dan mulai menganggap Marshal sebagai sosok ayah setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Mengacak-acak rambutnya, Zuo Fan menariknya ke Long Yifei, Chu Bijun dan yang lainnya. Hahaha, teman-teman, lama tidak bertemu. Anda datang untuk membantu kami. Anda bisa tenang sekarang, karena semuanya baik-baik saja. Dengan adik laki-laki Zuo yang mengambil alih, klan Luo akan aman selamanya. Hahaha,
Long Jiu berkata lalu memperkenalkan, saudaraku, izinkan aku mempersembahkan kepadamu tuan pavilion kami, Long Yifei. Dan inilah Abode Lord dari Sword Marquise Abode. Zuo Fan meminta Luo Yunhai memberi hormat di sampingnya saat Long Jiu memperkenalkan. Saat giliran Chu Bijun mengangguk sebelum Zuo Fan bisa membungkuk, Qinceng benar tentangmu, pelayan Zuo. Seorang pria perkasa dalam pena dan pedang layak menjadi menantu Drifting Flowers Edifice. Aduh. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan getir melihat tatapan aneh di mata semua orang. Bab 205, Teman dari Jauh. Nenek, kamu tidak bisa berbicara begitu santai, beberapa orang mungkin salah paham. Menyipitkan mata, nada suara Zuo Fan turun, perjalananku ke kota bunga melayang adalah untuk bodi Jade Sap. Itu tidak ada hubungannya dengan Chu Qinceng. Tolong jangan berbicara kepalsuan seperti itu di masa depan. Chu Qinceng terkejut. Bangunan melayang bukanlah momok, jadi mengapa Anda bersikeras menjaga jarak? Dan apa yang tidak disukai dari Chu Qinceng? Dia adalah kecantikan duniawi yang memiliki banyak pria yang memperlakukannya seperti seorang dewi. Long Yifei dan yang lainnya juga bingung. Kamu baru saja mendapatkan istri seksi yang dilemparkan ke pangkuanmu, jadi mengapa kamu minggir? Lagi pula kamu tidak diberi racun, jadi ada apa dengan reaksi besar itu? Kemarahan pengawas Peony berkobar, mengutuknya, Zuo Fan, cinta Qinceng sia-sia untukmu. Bagaimana Anda bisa begitu mengecewakan? Kekecewaan katamu. Zuo Fan membusungkan dadanya dan berteriak, akulah yang menyelamatkan semua bangunan bunga melayang, termasuk nenek tua ini. Aku berutang padamu Jack Squad. Pengawas Peony sekarang gemetar karena marah. Kata-katanya benar dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan meski ingin. Wajah Chu Bijun berkedut. Dia telah melakukan perjalanan yang adil di masa mudanya, tetapi tidak pernah sekalipun bertemu seseorang yang begitu kurang ajar untuk mengutuknya di depan wajahnya. Terutama tidak oleh anak anjing muda. Lady of Steel bukan orang yang mengambil nada itu bahkan jika mereka berasal dari 7 rumah. Melepaskan anak nakal berhidung ingus tanpa memberinya pelajaran akan membuat orang lain percaya bahwa bangunan bunga melayang adalah penurut. Tapi Zuo Fan berbeda. Sejak dia bangun, yang dia dengar hanyalah desas-desus menakutkan yang tak ada habisnya tentang pemuda legendaris ini. Dan hari ini dia melihatnya bermain Hell Valley dan Dugu Zantian seperti biola untuk melompat ke tenggorokan satu sama lain. Mendapatkan sisi buruk dari orang yang licik dan kejam seperti itu akan berakhir dengan bencana. Chu Bijun yang bijak tahu siapa yang lebih mudah untuk didorong dan menyelamatkan gengsinya dan siapa yang lebih baik dibiarkan sendiri dan menanggung beban sebagai gantinya. Sangat jelas dalam kategori apa Zuo Fan termasuk. Satu-satunya pilihannya adalah menanggungnya. Meskipun dia cukup penasaran untuk mengetahui keberanian apa yang membuat topik ini membuatnya kesal hingga marah pada siapapun yang menyebutkannya. Tikus tak berperasaan. Yang bisa dilakukan pengawas Peony hanyalah mengutuknya. Zuo Fan sama saja mengabaikannya. Long Yifei tertawa kecil mencoba menengahi situasi, kita semua berada di pihak yang sama. Haruskah kita marah atas sesuatu yang begitu kecil? Kita perlu fokus pada tugas yang ada dan menghilangkan bahaya yang dihadapi 4 rumah kita. Pavilion Lord Long benar. Mohon maafkan ucapan kasar saya, Steward Zuo. Chu Bijun tersenyum. Zuo Fan meliriknya dan diam-diam mengangguk. Tidak heran orang mulai memanggilnya Lady of Steel, dia cukup setuju. Masalahnya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi demi bangunan bunga melayang, dia bersedia mengambil satu untuk tim menjadi yang pertama memperpanjang cabang zaitun. Zuo Fan juga tidak masuk akal, membungkuk, mohon maafkan perilaku gegabah saya juga. Chu Bijun mengangguk, dengan senyum pujian. Meskipun pengawas Peony masih terlalu kesal untuk menatap matanya. Melihat semua orang di sini hari ini, aku hanya bisa berasumsi kamu telah setuju untuk bergandengan tangan. Zuo Fan tiba-tiba mengambil nada muram, itu berarti tujuan kita 4 rumah telah selaras. Atau lebih tepatnya, kita telah terpojok dan dipaksa untuk bersekutu. Dengan tepat. Chu Bijun mengambil di mana dia pergi, Pavilion Lord Long dengan Abode Lord Xie dan saya sendiri telah berpartisipasi dalam pertemuan 7 rumah di Regent Estate. Seperti yang diduga Steward Zuo, mereka ingin menguasai semua rumah,
dengan lembah neraka dan yang lainnya sudah berdiri di sisi Regent Estate. Oh, Seven Houses Gathering, katamu. Beritahu aku detailnya. Mata Zuo Fan berbinar. Chu Bijun mulai mengingat pertemuan itu secara mendetail. Apapun yang dia lewatkan disediakan oleh Long Yifei dan Xie Xiaofeng. Setelah memahami apa yang terjadi, Zuo Fan mondar-mandir dengan cemberut. Saya bertanya-tanya mengapa Regent Estate tidak datang ke Wingeze City. Saya melihatnya sekarang. Estate Lord benar-benar pria yang berkarakter. Karakter apa? Kakak Zuo, mengirim lembah neraka dan yang lainnya sebagai gantinya melukis dia sebagai pengecut dia sebenarnya. Luo Yunhai mengejek. Zuo Fan tertawa, bocah busuk. Kurasa aku harus memberimu pelajaran yang keras, jangan sampai kamu bertemu dengan seorang ahli yang membuatmu sangat menderita. Seperti kata pepatah, yang paling kejam adalah bupati. Saya membunuh salah satu putranya, namun, dia tidak marah, hanya mengirim ahli untuk membunuh saya di kota Wingeze. Dengan cara ini, dia agak tenang. Dia tidak membalas dendam tetapi berencana untuk menguji batas keluarga kekaisaran. Jelas ambisi pria ini besar. Beginilah seharusnya seorang pria bertindak ketika dia ingin melihat sesuatu dari sudut pandang. Nak, suatu hari nanti kamu akan menjadi kepala klan Luo. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang menjadi kuat atau memiliki pikiran yang licik, tetapi satu hal yang tidak boleh Anda lupakan, jangan menyerah. Zuo Fan mencibir dan menepuk kepala Luo Yunhai. Mereka semua merasa malu. Apakah ada yang membimbing tuan muda mereka sedemikian rupa di kerajaan ini? Tapi satu hal yang pasti, logika Zuo Fan sangat masuk akal. Di dunia yang kejam dan keras ini, hal-hal seperti welas asih hanya akan menyeret seseorang ke bawah. Chu Bijun menatap Zuo Fan lama, dan mengangguk, lebih pada dirinya sendiri. Zuo Fan merenung sejenak sebelum berkata, saat ini, keluarga kekaisaran telah menunjukkan sikap mereka jadi kita harus aman untuk saat ini. Sementara klan Luo, dengan Marsekal Dugu di punggung kita, berada dalam posisi yang lebih aman, hahaha. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak kepada hadirin yang berpikir, keberuntungan apa yang dialami orang ini untuk mendapatkan dukungan Dugu Zantian. Kakak Zuo, kapan kamu begitu dekat dengan Dugu Zantian? Saya sudah berada di kota Wingeze selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendengar tentang ini. Keingintahuan Long Jiu menguasai dirinya. Bagaimana aku harus meletakkan ini? Zuo Fan mengangkat dagunya, sementara wajah Luo Yunhai berseri-seri dengan bangga. Terus terang dia adalah kedatangan kedua Zuo Fan di dunia ini. Wajah yang lain berkedut, dia berpose lagi. Dan ada dua dari mereka sekarang. Hahaha, kami baru bertemu Marsal setengah bulan yang lalu. Menjadi begitu dekat dalam waktu sesingkat itu adalah bukti tersendiri bahwa tidak ada yang mustahil bagiku. Zuo Fan mencibir. Luo Yunhai menambahkan dengan tawa menyeramkan, itu karena aku memiliki bakat yang tak tertandingi. Hanya masalah waktu bagi orang seperti saya untuk menemukan diri saya sebagai murid ayah baptis, hahaha. Yang lain merasakan awan gelap menjulang di atas kepala. Zuo Fan adalah pengaruh buruk. Meski begitu, Dewa Perang yang Agung tetap bergabung dengan kelompok mereka hanya dalam waktu setengah bulan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Bijun paling merasakan beban berita itu. Dia memiliki ikatan dengan setiap klan besar di luar sana, tetapi dia tidak pernah berhasil mengubah salah satu dari mereka menjadi persahabatan yang kuat. Kesannya tentang Zuo Fan naik satu tingkat. Tidak heran dia menjadi pelayan. Dia tahu seluk-beluk segalanya. Dia mempertimbangkan segalanya saat membuat pilihan. Mungkin bahkan Unwanted Contriver tidak bisa menandingi ketelitiannya. Untuk klan tingkat ketiga untuk melompat ke kategori tingkat pertama melalui satu koneksi tidak pernah terdengar. Dengan Zuo Fan sebagai pengurus, klan Luo pasti akan naik di atas 7 rumah. Sayang sekali dia sangat menentang menikah dengan bangunan bunga melayang. Chu Bijun mengeluh. Karena klan Luo sangat luar biasa, haruskah kita berhenti mendukung klan Luo? Sudah muak dengan Zuo Fan yang bijak, Long Yifei memutuskan untuk memainkan lelucon praktis. Aduh. Kekek membeku di wajah Zuo Fan. Dia kemudian berbicara dengan sangat serius, sejujurnya, klan Luo kekurangan sumber daya.
Apa yang disediakan paviliun naga terselubung sejauh ini hanyalah setetes air di ember. Bagaimanapun, kami berempat sekarang adalah sekutu. Akankah dua rumah lainnya bersedia membantu dan membuat klan kelas 3 ini naik ke atas? Apakah kamu tidak mengambil pendapatan selama 1 tahun dengan bahan-bahan yang kamu ambil terakhir kali di kota bunga melayang? Apa lagi yang kamu inginkan? Pengawas Peony melotot. Zuo Fan tersenyum kecut, namun tidak menyangkal, itu hanya bahan untuk alkimia. Selain itu, bukankah kami pantas menerima sedikit ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan rumah Anda? Bagaimana Anda bisa menyebut dukungan itu? Dasar bajingan, pengawas Peony mendengus. Chu Bijun terkekeh, hahaha, dengan kita berempat di perahu yang sama, klan Luo akan menjadi sekutu terbesar kita. Membantu Anda membantu kami. Melayang bunga bangunan selanjutnya akan menyelesaikan masalah bahan klan Luo. Nenek, kamu bijak melebihi usiamu. Zuo Fan mengacungkan jempol. Xie Xiaofeng merapikan janggutnya. Sword Marquise Abode berspesialisasi dalam pemurnian alat dan memiliki banyak biji. Kemudian kami akan memberi Anda barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat senjata spiritual dan harta setan. Mata Zuo Fan bersinar dan tertawa di dalam. Klan Luo memiliki banyak penjaga, tetapi tidak ada senjata atau baju besi yang cocok untuk mereka. Dia akhir-akhir ini memikirkan siapa yang akan dirampok dan memecahkan masalah kecil ini. Sialan si Etianyang itu, apakah menyakitkan untuk tidak memberitahuku ini lebih cepat, dan kamu menyebut dirimu saudaraku? Zuo Fan mengutuk. Long Yifei memutar kumisnya dan mengangkat bahu, kurasa paviliun naga terselubung akan menangani sisanya. Oh, tolong, siapa lagi di sana? Kamu adalah pedagang terbaik di Tianyi. Zuo Fan menyemangati sudut mulutnya. Itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Dengan ini, mereka semua mulai melihat klan Luo sebagai sekutu yang bisa diandalkan. Mereka belum menyadari akan tumbuh menjadi apa klan Luo, tetapi dengan Dugu Zantian menaungi mereka, itu layak untuk diinvestasikan di dalamnya. Luo Yunhai merasa klan akan mengalami zaman keemasan dengan banyaknya sumber daya yang datang dan menertawakan langit, senang punya teman yang datang dari jauh. Pengawas Iris memuji, dia cukup pintar, tahu bagaimana mengukur situasi. Sementara semua tersenyum, pengawas Peony mendengus pada Zuo Fan, benar, dia adalah anak kecil yang pintar dan juga sopan santun. Tidak seperti orang lain yang kami kenal. Dia kemudian berkata kepada Luo Yunhai, katakan padaku, apakah kamu tahu apa artinya itu? Tentu saja, kakak Zuo telah membuatku mempelajari banyak buku beberapa hari ini untuk seumur hidup. Luo Yunhai tertawa saat menjelaskan, semakin banyak saudara yang datang, semakin banyak yang bisa saya manfaatkan. Kegembiraan sejati. Aduh. Zuo Fan menutup mulutnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Yang lain menatapnya dengan wajah gelap, membuat lubang-lubang di dalam dirinya. Aku hanya seorang pelayan dan tidak pandai mengajar. Zuo Fan mengedipkan matanya yang besar karena malu. Wajah yang lain berkedut, sebaliknya, kamu terlalu berkualifikasi. Satu hal yang pasti, tuan muda ini adalah penyebab yang hilang karena telah melalui tangan busuk Zuo Fan. Bersambung.